Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat limpahannya kita dapat berkumpul di majelis kita pada pagi hari ini di Tektok BSI. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas berkat kebijakan dan perjuangan beliau kita dapat mengetahui cahaya indahnya Islam seperti yang kita ketahui saat ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Mas Mbak rekan-rekan BSI yang saya hormati. Dari sedikit materi kultum yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, pertama saya ingin mengajak kita masing-masing untuk mengingat kembali bahwa pada hari ini insya Allah kita sudah memasuki antara H-27 atau H-26 Ramadan 1442 Hijriah. Suatu hal yang sudah sangat dekat dengan kita mendatangi bulan Ramadan, sehingga mari kita evaluasi lagi bagaimana persiapan kita menyambut bulan Ramadan tersebut. Mari coba kita ingat bersama-sama pada tahun sebelumnya, di bulan Syawal setelah Ramadan tahun kemarin. Banyak kita lihat di media sosial kita, reminder yang mengingatkan kita pada bagaimana semangat ibadah kita di bulan Syawal tersebut. Apakah masih sama dengan ibadah kita di bulan Ramadan? Coba kita ingat kembali. Saya yakin di bulan Ramadan, rekan-rekan yang ada di sini begitu giat dalam beribadahnya. Sehari bisa membaca Al-Quran mungkin 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan selebihnya. Rajin bersedekah, mengikuti kajian ilmu, melaksanakan sholat sunnah, duha, tarawih, tahajud, dan lain sebagainya. Itu di bulan Ramadan. Kemudian datanglah bulan Syawal. Mungkin sebagian dari giat-giat ibadah tadi sudah ada yang mulai mengalami penurunan, mohon maaf. Tapi itu masih di bulan Syawal, sehingga banyak aktivis-aktivis dakwah yang di saat itu mereka membuat reminder bagaimana kabar tilawahnya, apakah masih sama seperti beberapa minggu yang lalu ketika di bulan Ramadan. Semua ini adalah usaha untuk bisa menjaga kita tetap istiqomah, menjaga kualitas ibadah kita selayaknya kita masih di bulan Ramadan. Sehingga apabila ibadah kita tetap istiqomah selayaknya di level kita di bulan Ramadan, ketika kita mencapai bulan Ramadan di tahun berikutnya, kita akan semakin meningkatkan kualitas ibadah tersebut. Nah, tapi tentunya dari selang waktu tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi banyak penurunan, naik turunnya kualitas ibadah seperti itu. Nah, maka dari itu kita tentunya membutuhkan rekan dan teman-teman kita untuk selalu mengingatkan kita bagaimana keadaan ibadah kita, bagaimana semangat ibadah kita seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk pada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, bagaimana untuk menyikapi keseharian kita dalam beribadah dan melakukan amal-amal kegiatan-kegiatan lainnya di dunia. Mas rekan BSI yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dijelaskan di sini ketika kita telah mendengar seruan untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersegera untuk mengingat Allah di saat itu dan melaksanakan ibadah tersebut. Dan Allah juga telah menekankan bahwa hal tersebut itu lebih baik bagi kita sebagai makhluk ciptaannya. Siapa kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah untuk merasa lebih mengetahui daripada Sang Pencipta itu sendiri? Allah sebagai Sang Pencipta tentunya jauh lebih mengetahui mana yang baik bagi kita daripada kita sendiri. Kemudian juga disampaikan pada ayat ke-10 bahwa ketika telah selesai ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah dengan berbagai amalan-amalan dan kegiatan kita seperti itu. Dan dengan tetap mengingat Allah sebanyak-banyaknya, seperti itu. Rekan-rekan Mas Mbak sahabat BSI yang senantiasa berbahagia, mungkin sedikit saya selipkan juga pada penyampaian saya pada pagi hari ini, beberapa hal untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama dalam keadaan kita berada di tempat ibadah, yaitu masjid, dengan orang-orang lain yang sama-sama melaksanakan ibadah di rumah Allah tersebut. Di sini saya mengutip sebuah hadis yang saya kutip dari kitab Bahjatun Nazirin, mungkin ketika
sebelum masa pandemi cukup sering kita dengarkan di Zuhur dan Asar di Masjidil Albab seperti itu, bahwa Bismillahirrahmanirrahim dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju sholat, namun bersikaplah dengan tenang dan khusyuk. Gerakan imam yang kalian dapati, ikutilah, sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 636. Mungkin sedikit saya jelaskan di sini bahwa seringkali kita temui di lingkungan kita ketika sholat jamaah sudah berlangsung, sudah sampai rakaat 1 atau rakaat 2, ketika imam sudah melaksanakan takbir, tidak menutup kemungkinan ada makmum yang terlambat dan mereka berlari-lari ke tempat wudhu, berlari-lari ke saf sholat, dan tentunya lebih seringnya larinya itu tidak dengan tenang, yaitu menimbulkan suara dentuman di lantai dan lain sebagainya. Nah, kita misalnya kita sudah dalam posisi sholat, tentunya kita juga harus berusaha fokus dan khusyuk dalam sholat tersebut. Tapi ketika kita mendengar suara tersebut kan bisa jadi kekhusyukan itu terganggu. Nah, apabila kita balik posisinya ketika kita yang terlambat, sebisa mungkin seperti yang disampaikan pada hadis tersebut, kita mendatangi sholat dengan tenang. Agar istilahnya ketika kita melaksanakan sholat pun kita juga berusaha keras untuk bisa khusyuk, dan jangan sampai ketika kita terlambat, kita malah mengganggu kekhusyukan orang lain dengan kita yang terburu-buru mendatangi sholat tersebut. Nah, mungkin seperti ini bisa kita ingat-ingat, dan terutama kita sampaikan juga kepada rekan-rekan kita di lingkungan kita masing-masing, yang mana saya rasa hal ini masih cukup sering dan belum banyak orang yang mengetahui, walaupun ini memang bukan hal yang cenderung dianggap sebagai hal yang kritikal seperti itu. Tapi sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, kita sholat aja masih sulit untuk bisa khusyuk. Jangan pula kita mengganggu kekhusyukan orang lain yang melaksanakan sholat seperti itu. Sehingga seperti yang telah disampaikan tadi, ketika kita terlambat atas suatu sebab dan lain sebagainya, kita datangi sholat dengan tenang. Sampai kita sampai di sholat, kemudian takbir dan melaksanakan sholat. Yang ada kekurangan 1 rakaat, 2 rakaat, kita sebenarkan seperti itu. Lagi pula juga suatu hal yang tidak mengasihkan juga kan, misalnya kita sudah habis lari-lari gitu kan, tentunya kita ada nafas kita yang terputus-putus, terbata-bata seperti itu. Kita sudah melaksanakan takbir, membaca Al-Fatihah, namun suara kita masih ngos-ngosan seperti itu. Kan ini jadinya juga mengganggu kekhusyukan kita. Nah, maka dari itu, hikmah dari hadis tersebut salah satunya adalah kita harus tetap tenang walaupun kita dalam keadaan terlambat untuk mendatangi sholat seperti itu. Kemudian juga saya menyampaikan dari kitab Syama'ilun Nabi tentang sifat berjalan Rasulullah, yaitu masih berhubungan dengan hadis sebelumnya, bahwa dalam kitab tersebut dijelaskan bagaimana sifat fisik Rasulullah, dan salah satu yang paling saya ingat adalah bagaimana cara beliau berjalan. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa beliau berjalan dengan tenang, dengan langkah yang lebar namun tidak terlalu lebar, sehingga terlihat tetap natural. Dalam riwayat juga disebutkan bahwa beliau berjalan itu seperti menuruni bukit, yaitu istilahnya agak cepat tapi tidak terlalu cepat dan tidak lambat-lambat banget seperti itu. Sehingga beliau itu ketika berjalan bisa dibilang tidak tergesa-gesa, namun tetap dalam tempo yang cukup cepat, tapi tidak membuat sampai beliau harus ngos-ngosan seperti itu. Yang mana tentunya kita sebagai umat beliau juga sebisa mungkin kita meneladani apa yang telah dicontohkan oleh beliau seperti itu. Juga sifat jalan beliau yang lainnya, yaitu dengan mengangkat kakinya, bukan diseret. Kenapa kok ini saya tekankan? Karena memang beberapa yang saya temui, misal kita berjalan pakai sandal di atas paving itu kan, ketika langkah kita seret-seret seperti itu kan menimbulkan suara-suara juga. Nah, terkadang ini juga bisa jadi menambah polusi suara dan mengganggu dan lain sebagainya. Sehingga marilah kita contoh Rasulullah Muhammad SAW dengan salah satunya mungkin dari hal sederhana seperti bagaimana cara berjalan beliau seperti itu, dengan langkah kaki yang diangkat dan bukan diseret, seperti itu salah satunya. Tentunya sebenarnya masih banyak sifat-sifat fisik dan karakter lainnya dari Rasulullah yang bisa kita teladani. Namun pada pagi hari ini tentunya dalam waktu yang cukup singkat ini belum bisa saya sampaikan semua, sehingga mungkin bagi rekan-rekan Mas Mbak BSI, sahabat BSI sekalian, bisa mengikuti kajian rutin yang membahas sifat-sifat Rasulullah yang insya Allah rutin setiap Kamis pada maghrib di Masjidil Albab. Dan bagi yang berada di tempat jauh pun juga dapat bergabung melalui live Instagram di @masjidul-albab-UI seperti itu. Baik, kemudian mungkin sebagai penutup dari saya, ingin saya sampaikan untuk diri saya pribadi pada khususnya dan kepada Mas sahabat BSI pada umumnya, untuk tetap jagalah istiqomah kita dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dalam setiap keadaan kita berada. Karena juga disebutkan dalam satu riwayat, kualitas amal akan ditentukan dari akhirnya. Bisa jadi ada orang yang mengerjakan amalan ahli surga sepanjang hidupnya, sholat, sedekah, dan lain sebagainya.
namun menjelang kematiannya dia melakukan amalan ahli neraka, maka tidak menutup kemungkinan dia pada perhitungan hisab akhirnya dia menjadi ahli neraka. Begitu juga sebaliknya. Maka ketika kita sudah melaksanakan kebaikan selama ini, tetaplah kita jaga istiqomahnya tersebut. Janganlah kita ini mungkin hanya kecil aja, hanya dosa kecil aja, nggak masalah dan lain sebagainya seperti itu. Jangan sampai bahwa ya memang dosa-dosa besar itu juga berawal dari dosa-dosa kecil seperti itu. Baik, kemudian terakhir banget menutup dari saya, satu kalimat yang diriwayatkan pada Syekh Al-Albani, bahwa beliau berkata dalam bahasa Indonesia, dalam diterjemahkan, jalan Allah itu panjang, akan tetapi kita menempuhnya layaknya kura-kura. Tujuannya bukanlah dengan kita sampai di ujung jalan tersebut, tetapi tujuannya adalah dengan kita mati di atas jalan tersebut. Sekian dari saya, mungkin apabila ada salah kata saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Saudara Alfian. Terima kasih.